Selamat pagi hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan juga rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vera Maria Margareta Syotang. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya orang Batak. Walaupun orang kebanyakan mengatakan bahwasanya saya kelihatan seperti orang Jawa, akan tetapi saya adalah aslinya orang Batak. Horas Madhito Saluhutna, salam buat kita semua. Izin mengantarkan pidato yang akan membuka wawasan kita mengenai nasib bahasa daerah masa kini. Hadirin yang saya hormati, seberapa sering dari kita yang berada di ruangan ini mendapatkan pertanyaan mengenai asal daerah kita, dan setelah pertanyaan tersebut diajukan, tidak jarang kita diminta untuk mencoba berbicara dalam bahasa daerah kita masing-masing. Namun sayangnya banyak di antara kita, terutama generasi muda, yang menjawab dengan ungkapan tidak bisa atau tidak tahu. Padahal kita mengetahui kebanyakan orang tua kita masih menggunakan atau menuturkan bahasa daerah di dalam kesehariannya. Ini adalah fenomena yang menarik, seperti bagaimana bahasa daerah terancam punah, apa faktor penyebabnya, serta urgensi membahas tema ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sekitar 742 bahasa atau 10% dari total bahasa di dunia, dengan menempati posisi kedua sebagai negara dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun berdasarkan riset dari Australian National University 2021, mereka menunjukkan bahwa akhir abad 21 akan ada 1.500 bahasa di dunia yang akan terancam punah. Dengan kata lain, sekitar 441 bahasa di Indonesia akan mengalami kepunahan. Hadirin yang berbahagia, lantas apa yang menjadi faktor penyebab punahnya bahasa daerah? Yaitu dari sikap berbahasa yang kunci utamanya ada pada orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tidak menyadari lagi betapa pentingnya untuk mewariskan bahasa daerah kepada anak-anaknya, maka bisa jadi bahasa daerah kedepannya akan punah, atau dengan adanya asimilasi budaya atau perpaduan kedua pernikahan dua budaya, maka untuk memudahkan si anak di dalam berkomunikasi, orang tua akan menggunakan bahasa Indonesia. Serta dengan adanya anggapan bahwasanya skill berbahasa di era sekarang adalah hal yang penting, maka hal tersebut tentulah benar. Penyebab lainnya punahnya yaitu dari anak muda yang menganggap bahwasannya berbahasa daerah adalah sesuatu yang tidak keren, atau dengan kata lain adalah sesuatu yang kampungan, sehingga dia akan menutupi logat aslinya sehingga tidak kelihatan. Padahal logat asli tersebut merupakan bahasa daerah yang merupakan warisan dari budaya leluhur-leluhur kita yang perlu untuk dilestarikan. Hadirin yang saya cintai, bagaimana apabila bahasa daerah kita tidak ada lagi penuturnya, kemudian bahasa daerah tersebut diambil oleh negara lain? Sama saja kita akan dijajah. Jangankan dijajah, kita sudah diberi kekayaan berupa bahasa daerah saja, kita tidak ingin memakainya. Maka berdasarkan riset yang saya baca, solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan pencatatan atau pendokumentasian terhadap penutur yang masih tersisa yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga nantinya apabila di kemudian hari para penutur bahasa daerah tidak ada lagi, maka dokumentasi-dokumentasi tersebut akan berguna untuk kita mempelajari kembali bahasa daerah di kemudian hari. Hadirin yang saya banggakan, berbicara mengenai bahasa daerah, tentu ini adalah sesuatu hal yang menarik, karena alangkah kerennya apabila kita menguasai bahasa daerah lebih dari satu. Dengan kata lain, bukan hanya bahasa yang di daerah kita saja, kita dapat menguasai bahasa daerah yang dari daerah-daerah lain. Itu akan menjadi sesuatu yang keren atau sebuah keunggulan dan nilai jual plus dalam pembendaharaan kosakata kita.
Balik lagi, punahnya suatu bahasa daerah sama dengan punahnya suatu peradaban. Maka dapat dipastikan bahasa daerah itu ada apabila ada penuturnya. Hadirin sekalian, setelah kita mengetahui bahwasannya bahasa daerah kita sekarang terancam punah, kita tahu apa penyebabnya, apa solusinya, kita sebagai anak muda haruslah lebih melek dan juga lebih aware dengan lebih memakai bahasa daerah di keseharian kita. Tidak apa-apa menggunakan logat bahasa daerah kita yang masih kental, justru karena itulah kita akan lebih mudah menggunakan bahasa daerah tersebut. Karena balik lagi, bahasa daerah adalah warisan budaya yang harus kita lestarikan. Maka sebagai penutup, saya akan mengutip dari slogan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bahasa kebangsaan yang bunyinya seperti ini. Lestarikan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Sekian dan terima kasih.